Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agung Mulyawan dari jurusan PGMI Fakultas Tarbiyah dan Keguruan. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang LKS non-eksperimen yang saya buat. Pada LKS yang saya buat, saya membuat LKS pada mata pelajaran ilmu pengetahuan alam. Materi pokok indahnya kebersamaan, kompetensi dasar 3.6 menerapkan sifat-sifat bunyi dan keterkaitannya dengan indera pendengaran. Kelas 4 semester 1 indikator 361 menjelaskan cara menghasilkan bunyi, indikator 362 menjelaskan sifat-sifat bunyi merambat. Maka dengan kompetensi dasar menerapkan sifat-sifat bunyi dan keterkaitannya dengan indera pendengaran, maka saya akan menjelaskan tentang bunyi dan sifat-sifat bunyi. Energi bunyi mempunyai sifat yang dapat berpindah tempat dari tempat lain ke tempat lain dengan cara merambat melalui media tertentu. Bunyi yang dihasilkan dari media tertentu itu bersifat getaran. Getaran bunyi merambat dalam bentuk gelombang. Oleh karena itu, bunyi yang dapat merambat disebut gelombang bunyi. Gelombang bunyi dapat merambat melalui zat padat, zat cair, dan zat gas. Gelombang bunyi dapat merambat melalui zat gas. Zat gas adalah udara, dan zat udara adalah media yang paling cepat, sama seperti gelombang bunyi dengan media zat cair. Kemudian, alat-alat musik adalah barang atau sesuatu yang dapat menghasilkan bunyi dengan cara gitar. Misalnya, gitar itu dipetik, gendang dipukul. Dan alat-alat yang ada di sekitar kita, jika semua barang itu dapat menghasilkan bunyi jika dibanting atau dipukul. Yang pertama adalah kita akan bahas tentang perambatan bunyi melalui benda padat atau zat padat. Bunyi padat merambat melalui benda padat. Perambatan bunyi melalui benda padat tersebut digunakan untuk membuat mainan, misalnya seperti membuat mainan telepon-teleponan. Yang kedua adalah perambatan bunyi melalui benda cair. Selain merambat melalui benda padat, bunyi juga dapat merambat melalui zat cair. Ketika kedua batu diadukan di dalam air atau di dalam bak, bunyi yang akan ditimbulkan, maka ketika kita diadukan, maka suara kedua batu tersebut akan terdengar oleh kita yang berada di luar dari air, karena suara itu dapat dihasilkan dengan media zat cair. Hal itu menunjukkan bahwa bunyi dapat merambat melalui zat cair. Sifat bunyi yang dapat merambat melalui zat cair dimanfaatkan oleh tim SAR untuk mencari dan menolong kecelakaan yang terjadi di tengah lautan atau di tengah danau. Adanya sifat itu, komunikasi antara orang yang ada di atas kapal dan penyelam dapat dilakukan sehingga pencarian korban dapat berjalan dengan lancar. Kemudian, perambatan bunyi melalui gas. Salah satu benda gas adalah udara. Bunyi dapat merambat melalui udara, seperti bunyi petir yang sering kita dengar ketika musim hujan. Ketika terjadi petir, tekanan udara berubah, yaitu naik turun. Perubahan tekanan ini terus berpindah melalui tumbuhan.
tumbukan bagian-bagian kecil molekul udara. Dengan demikian, gelombang bunyi merambat ke segala penjuru dan didengar dari berbagai arah. Apa hubungannya dengan indera pendengaran? Kita sebagai manusia ataupun hewan itu bisa mendengar sesuatu, yaitu mendengar dengan telinga. Adapun cara kerja indera pendengaran dari telinga, yaitu bunyi ditangkap oleh daun telinga, masuk ke lubang telinga, lalu menggetarkan gendang telinga, dan diteruskan ke tulang pendengaran, diteruskan lagi ke tingkap jorong dan tingkap bundar, lalu diteruskan ke rumah siput merangsang ke ujung saraf pendengaran. Setelah itu adalah sampai ke otak. Maka pendengaran yang kita terima itu dapat dicerna oleh telinga kita, sehingga kita akan mendengar dengan baik. Oke, mungkin cukup sekian penjelasannya. Sekarang ada pertanyaannya, yaitu tentukan benar atau salah dari pernyataan di bawah ini dengan tepat. Nomor 1, alat musik gendang akan bersuara ketika dipetik. Benar atau salah? Yang kedua, kita sering mendengar perpaduan alunan musik tradisional gamelan yang begitu indah sampai di telinga kita. Itu merupakan proses kerja indera telinga dalam menangkap suara. Benar atau salah? 3, gelombang bunyi dapat merambat melalui zat cair. Benar atau salah? 4, benda yang bergetar akan menghasilkan bunyi. Jawabannya benar atau salah? 5, bunyi tidak dapat merambat melalui gas. Jawabannya benar atau salah? Mungkin cukup sekian dari saya. Itu penjelasan dari saya sebagai pembuat LKS mata pelajaran ilmu pengetahuan alam di kelas 4 semester 1. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.